Yang kedua berbentuk stasioner atau bekas. Yang ketiga berbentuk piramida dua. Bisa ada berapa? Ya. Kasih aplaus untuk kelompok tiga. Sekarang kelompok 4 lagi yang terakhir. Tolong suaranya keraskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok takdir ingin menyampaikan tugas diskusi kami. Tugas yang diberikan adalah menjelaskan diri sendiri, identitas penduduk. Migrasi internasional. Pindahan penduduk melewati batas negara atau antar negara dan terdiri atas migrasi. Maksudnya, penduduk dari negara ke negara lain. Emigrasi keluar penduduk dari suatu negara ke negara lain. Migrasi kembalinya dan ke negara asalnya. Migrasi nasional, perpindahan penduduk dalam satu wilayah negara. Transmigrasi, perpindahan dari pulau bayan ke pulau yang jarang penduduk. Dengar ya nak ya. Urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota. Regularisasi, perpindahan dari kota ke desa. Sirkulasi, perpindahan penduduk yang tidak menetap tugas atau tinggal sementara. Ya. Kemudian hasil diskusi kami. Ada pertanyaan? Tidak, lanjut. Yang bertanya kelompok 5. Kelompok 4. Silakan ada pertanyaan dari kelompok 5. Betul semua. Hebat pun punya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut kelompok 5 silakan. Tapi siapa yang membaca? Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok kami Bowono ingin mempresentasikan pekerjaan diskusi. Jadi kami mendapatkan soal tentang menjelaskan komposisi penduduk dan bagaimana komposisi penduduk dalam satu negara dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan agar menentukan dalam Dua, persebaran penduduk yang tidak merata. Tiga, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena disebabkan banyak usia muda yang kurang produktif sehingga beban komposisi. Empat, harus organisasi tinggi banyak yang disebabkan lebih banyak dilakukan. Lima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Sekian. ada pertanyaan? Bagus semua tuh hasil presentasinya itu ya. Yeah. Siap.
Dan Ibu sudah lanjut, kita ambil kesimpulannya lagi. Nah, materi yang mana Ibu diskusikan tadi. Jadi kita tadi sudah belajar mengenai mobilitas penduduk. Jadi Ibu minta maaf lupa Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak Ibu harus bisa nanti memahami apa itu yang migrasi penduduk, ya nak, faktor-faktor yang mempengaruhinya, apa saja jenis migrasi itu, kemudian apa saja jenis-jenis piramida penduduk dan bagaimana kualitas sumber daya manusianya. Jadi utama sebenarnya. Nah sekarang kita lihat migrasi penduduk. Kesimpulannya ya, migrasi penduduk itu artinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Ada yang tujuannya menetap dan ada tujuannya untuk sementara. Contoh yang sementara, orang pergi weekend. Tahu weekend? Berarti bukan Sabtu Minggu. Biasanya orang-orang kaya itu kan pergi ke pindah-pindahnya ya. Kemudian kembali lagi. Itu namanya tidak menetap atau sirkulasi. Nah, sekarang kita lihat lagi migrasi ini dia ada dua. Migrasi internal berarti itu bersifat nasional, bersifat di dalam satu negara. Ya, di sana Ibu tuh internal berarti di dalam satu negara, sifatnya nasional. Apa saja itu? Nah, coba perhatikan di sana. Ada tadi kita membahas transmigrasi. Enak. Dan transmigrasi ada urbanisasi, ada ruralisasi dan ada sirkulasi. Kan ada tadi nak dalam apa kelompok tadi nak Ibu mengasih penguatan di sini biar anak Ibu sama pendapatnya semuanya. Ya, kita lihat urbanisasi. Urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Makanya urban. Ya, dari desa ke kota. Apa tujuan orang pindah dari desa menuju kota? Ya, untuk bekerja. Ada yang tujuannya untuk mencari pekerjaan. Ada apa lagi? Iya, untuk melanjutkan pendidikan. Bagus untuk apa lagi? Iya, bagus untuk berwisata, jalan-jalan. Pergi misalnya ke Ancol ya dah. Apa lagi? Yang membantu yang tidak pergi ke kota itu. Ada yang pergi untuk berniaga ya nak, berdagang. Pernah kan dengar? Nah, itu namanya perpindahan penduduk urbanisasi. Ada yang sementara dan ada yang menetap. Itu yang urban. Desa menuju kota. Tujuannya pasti untuk mencari pekerjaan, untuk mencari penghasilan yang lebih tinggi, atau untuk tujuannya melanjutkan pendidikan. Kenapa dia pindah dari desa? Itu ada sebabnya. Kenapa di desa itu? Kenapa di desa itu kok sampai dia pindah ke kota? Bagus, kurangnya fasilitas di desa. Betul sekali. Orang itu pindah dari desa ke kota karena kurang fasilitas. Coba kita bandingkan. Penduduk di desa itu sarana pendidikannya mana lengkap desa dan kota? Makanya orang itu ada faktor pendorongnya dia pindah. Karena di desa itu kurang fasilitas. Apa lagi faktor pendorong dia pindah ke kota? Bagus, tidak adanya lowongan kerja yang banyak. Bagus. Keraskan caranya enaknya di Chelsea. Jadi di desa itu kan lowongan kerja sedikit. Rata-rata pada umumnya petani ya nak. Kemudian ada pedagang. Pegawai mungkin ada berapa ya nak. Nah, apa lagi faktor pendorong dari desa kira-kira? Penyebabnya orang pindah ke kota. Apa? Bagus, lahan pertanian yang semakin berkurang. Penduduk kan terus bertambah. Bertambah penduduk itu lahan itu dipakai untuk pemukiman. Maka mereka pergi untuk mencari tempat yang baru ke kota untuk mencari pekerjaan. Paham ya Ibu tuh? Ada faktor pendorong dari desa dan
Transmigrasi ibu pernah dengar kan? Ya. Pasti sering dengar. Ini perpindahan penduduknya dari yang padat ke mana? Ke yang tidak padat. Contoh dari pulau mana? Yang padat Jawa Barat. Pulau Jawa Barat ya, atau Pulau Jawa. Pindah ke tempat yang rendah, mana contohnya pulaunya? Pulau Papua. Betul, itu rendah penduduknya. Pulau Sumatera masih rendah. Pulau Kalimantan masih rendah. Atau Sulawesi itu namanya transmigrasi. Ya, kita lanjut. Ada lagi tadi rural di rural. Ini kebalikan dari urban. Rural itu dari yang dari kota itu kembali ke desa. Penyebabnya mereka umumnya karena sudah sejahtera di kota, sudah tua, dia ingin hidup nyaman, maka dia kembali ke desa. Itu namanya ruralisasi. Nah, kita lanjut sirkulasi. Apa tadi sirkulasi? Bersifat apa tadi? Sementara. Contohnya apa tadi? Ayah pergi bagus. Atau apa lagi? Honeymoon, ya bagus. Honeymoon bulan madu. Pergi ke Pulau Bali. Contohnya nanti enak. Pintar. Si Hazel, bagus. Apa lagi contoh yang lain? Bernia. Tak apa biasa. Kita kan belajar. Belajar itu biasa salah enak. Nah, pada ini yang internal, yang nasional, kita lanjut lagi migrasi internasional. Ini ada di satu imigrasi. Berarti dia masuk ke dalam satu negara. Contoh, orang Indonesia pindah ke Indonesia. Emigrasi berarti bagus, keluar dari satu negara. Contoh, Nori. Apa contohnya Nori? Indo pindah ke? Iya, orang Indo pindah ke Indonesia, atau si Hazel bilang orang Indo pindah ke Jepang. Bagus. Itu namanya keluar. Keluar masuk. Masuk imigrasi, masuk ke dalam satu negara. Yang satu lagi emigrasi, keluar dari satu negara. Berarti patokannya kita ambil Indonesia. Indonesia pindah ke mana? Bagus, ke Taiwan. Itu namanya emigrasi. Bagus si Salsa ya. Salsa. Si Kaila. Jadi orang Indonesia pindah ke Taiwan itu namanya emigrasi. Bisa? Jangan. Kita lanjut yang terakhir, remigrasi. Re itu kan kembali. Berarti yang di luar itu pindah kembali ke negara asal. Contohnya orang Indonesia yang pindah ke dari Malaysia pindah Indonesia. Jadi orang Indonesia yang ada di Malaysia kembali ke Indonesia. Paham? Migrasi? Kita lanjut. Nah, dampaknya nanti ada yang dampak positif dan ada yang dampak negatif. Kalau positifnya, dampak migrasi ini bisa menyebarkan tenaga kerja, bisa mengurangi pengangguran. Iya. Kemudian juga bisa pemerataan pembangunan. Nah, itu dia dampak positif dari migrasi. Tapi juga ada dampak negatifnya. Apa dampak negatifnya? Terjadi berlebihan tekanan terhadap fasilitas kota. Kemudian konflik sosial. Tahu konflik sosial? Konflik sosial itu ada pertentangan sosial. Pertentangan dalam kehidupan bermasyarakat. Orang yang pergi ke kota tadi, dia kan mencari pekerjaan. Ternyata nanti lapangan kerja tak dapat karena kualitasnya rendah, pendidikannya rendah. Akibatnya dia mencari pekerjaan asal-asalan, contoh membunuh. Nah, kemudian tak ada juga pekerjaan. Akhirnya dia mencopet. Jadi tak konflik sosial di sana. Jadi kalau ketahuan dia terjadi pertentangan antara yang mencopet dengan orang yang dicopet. Akhirnya dibawa ke mana? Tiba tak masalah. Ya, tiba masalah di kota.
Jadi urbanisasi itu juga menimbulkan masalah untuk penduduk kota. Dan untuk orang yang tinggal juga menimbulkan masalah, kehidupannya bisa miskin, terlantar, tinggal di tempat pertumbuhan, kumuh, di kolong jembatan, ya kan? Itu namanya lingkungan, nggak layak dari bumi. Lanjut, bentuk piramida. Nah, tadi sudah dikemukakan oleh kelompok tiga. Tadi bentuk piramida ada tiga. Yang pertama ini mudah, ini namanya berbentuk segitiga. Artinya apa? Artinya banyak penduduk berusia muda, kan melebar ke bawah. Usia muda di bawah, berarti melebar ke bawah, banyak yang berusia muda. Ini kan segitiga. Ini banyak yang berusia ini usia muda, banyak yang berusia muda. Contohnya ini negara berkembang seperti Indonesia, China juga banyak penduduknya ya. India juga ya kan. Ini menjadi beban nggak? Bisa menjadi beban kalau banyak yang berusia muda itu yang tidak produktif, tidak bekerja. Timbul masalah. Ya, pengangguran bagus saja. Bisa dipaham? Kemudian yang berbentuk stasioner atau stabil, di mana jumlah penduduk itu tetap bentuknya seperti ini. Jumlah penduduk usia muda, ini muda dengan tua, seimbang, tetap muda. Nah, contohnya mana tadi? Negaranya negara maju. Tadi kelompok tiga. Halo, kelompok tiga. Halo. Apa tadi contohnya yang piramida stasioner yang tetap tadi contoh negaranya? Ya, negara maju yaitu Amerika Serikat. Negara Singapura. Ini bentuk piramidanya tetap. Yang terakhir yaitu berbentuk piramida konstruktif atau batu nisan atau dua. Ini seperti batu nisan, seperti ini. Pernah melihat batu nisan? Kayak ini. Berarti banyak yang berusia tua. Banyak yang berusia tua. Angka kelahiran rendah. Ini contohnya Jepang. Apa lagi contohnya Jerman? Masih ingat kelompok tiga contohnya? Jadi angka kelahiran rendah, usia muda rendah, banyak berusia bahaya nggak nih? Bahaya. Penduduk nanti akan semakin berkurang pada banyak yang udah tua. Banyak cepat meninggal, jadi dia nak mudanya sedikit. Jadi penduduk bisa berkurang. Bisa berkurang penduduk? Nah, bagus. Kita lanjut. Kelompok yang seterusnya lagi tadi ya. Kita lanjut komposisi. Komposisi ini artinya pengelompokan penduduk. Nanti pengelompokan penduduk ini ada berdasarkan usia dan jenis kelamin. Nah, nanti ada namanya perbandingan seks rasio, itu perbandingan laki-laki dan wanita. Kemudian bisa juga komposisinya menurut pendidikan. Menurut pendidikan ini nanti bisa dilihat nanti menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Siapa masih ingat tadi? Kualitas sumber daya manusia ada 3 rombongan hebat dari kelompok 2. Masih ingat? Ya, pendidikan, pendapatan dan kesehatan. Bagus. Si adiknya bagus. Bentar. Ya, jadi ada 3. Jadi ingat ya nak ya. Jadi ada 3 yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia: pendidikan, kesehatan, pendapatan. Pendidikan dilihat dari bagaimana. Semakin lama seseorang tingkat pendidikannya makin tinggi, berarti tingkat kualitas pengetahuannya luas, berarti kualitas sumber dayanya makin tinggi. Misalnya sampai S3, berarti tinggi kualitas sumber daya. Kalau banyak pengangguran, banyak yang putus sekolah, bagaimana? Bagus. Paham itu? Kita lanjut. Pekerjaan. Nah,
menentukan struktur ekonominya. Tidak. Macam-macam pekerjaan. Ada pertanian, perkantoran, pertambangan, perikanan, perindustrian, perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya. Itu adalah struktur ekonomi pekerjaan manusia. Kita lanjut. Agama. Agama ini, tahu kan Ibu? Ada agama Islamnya, jenis agamanya, ada Hindunya, ada Buddhanya, apa lagi? Kristennya, Katoliknya, Konghucu. Paham kan? Kemudian bisa juga dari segi suku bangsa, etnis. Etnis itu sama dengan suku bangsa. Suku bangsa kita ada di Jawa. Apa lagi? Ya, apa lagi? Ya, Papua, suku Papua, apa lagi? Suku Batak, suku Banjar, ya suku Banjar, bagus. Dan sebagainya, suku Baduy, betul. Nah, kita lanjut lagi yang kelompok 4. Jadi pertumbuhan dan kualitas penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk itu dipengaruhi ada di 3 tadi ya. Ada nanti angka kebahagiaan, ya nah. Ada angka kelahiran dan ada migrasi. Jadi ada 3. Pertumbuhan penduduk itu dipengaruhi oleh angka kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran berarti banyak jumlah bayi yang lahir. Kematian jumlah orang yang meninggal dalam 1 tahun. Migrasi perbedaan kedua, bau baik yang migrasi atau yang ini. Nah, kemudian lagi kita lihat jenis pertumbuhannya. Ada yang pertumbuhannya tinggi, tadi berapa? Di 5. Pertumbuhan tinggi berapa tadi? Lebih besar dari berapa? 30. Kemudian yang sedang 20 sampai kelompok 1 saja ya. 20 sampai 30. Yang rendah di bawah 20. Bisa kan? Nah, kita lanjut tadi materi selanjutnya, kesimpulannya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Dinamika itu adalah perubahan jumlah penduduk dalam suatu daerah atau wilayah. Yang mempengaruhi apa? Kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, nanti faktor lain yang mempengaruhi juga ada kesehatan yang atau nanti pendidikan dan informasi, kebijakan pemerintah, juga nanti kondisi sosial ekonomi dan budaya. Nah, itu kesimpulan materinya. Coba nanti kalau masih ada yang belum paham, karena ada nanti studi kasus. Ada yang masih belum paham, boleh bertanya. Masih ada pertanyaan, boleh. Ada yang bertanya? Paham? Sudah? Nah, kalau sudah, coba lihat kembali materinya Ibu. Ibu akan memberikan studi kasus. Anak Ibu, semuanya perhatikan ke depan. Materi kita tadi dari awal sampai habis ini akan dikasih studi kasus. Anak Ibu baca, amati, kemudian jawab. Bisa kita mulai? Waktu kita masih ada. Bisa dimulai? Bisa kan? Keluarkan kertasnya 1 lembar. Per orang. Buat namanya masing-masing. Buat nama dan kelasnya ya. Ada papan
Anak ibu baca di kasus ini semuanya nanti ada pertanyaannya. Ya, coba semuanya baca. Bisa jelas? Besarkan sedikit. Woi, jadi saya baca. Ibu bacakan. Orang bisa. Aduh. Bisa kan? Bisa. Nah, silakan baca. Nah, itu pertanyaannya. Ada pertanyaan. Silakan kerjakan. Oke, kalau ada tes audit ini cepat nak. Nggak usah, baca aja ini. Kemudian ini soal ini nanti jawab. Cara menjawabnya, jenis migrasi yang dilakukan oleh Pak Haji adalah jelaskan. Kita jelaskan apa ini namanya. Ininya tak bikin ini yang usah. Waktu kita terbatas ya. Soal ini nggak usah, ini aja. Buat nama yang keras ya. Bisa ibu bacakan? Bacakan ya. Keluarga Pak Andi memutuskan untuk pindah dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah ke Jakarta. Keputusan ini diambil karena Pak Andi mendapat pekerjaan sebagai sopir pribadi di Jakarta dengan gaji lebih tinggi daripada pekerjaannya sebelumnya sebagai petani. Selain itu, Pak Adi berharap anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik di kota besar. Namun, setelah tinggal di Jakarta selama 6 bulan, keluarga Pak Andi menghadapi beberapa tantangan, seperti biaya hidup yang tinggi, tempat tinggal yang sempit, sulitnya beradaptasi dengan lingkungan baru. Meskipun begitu, Pak Andi tetap bertahan karena pendapatannya cukup untuk menafkahi keluarganya, dan ia merasa masih optimis terhadap masa depan. Pertanyaannya, 1. Apa jenis migrasi yang dilakukan oleh Pak Andi? Jelaskan alasannya. Pak Sobi saya belaga. Oh, kenapa? Nah, ya. Sesuai dengan pelajaran yang kita pelajari tadi. Kemudian yang kedua, sebutkan 2 faktor pendorong dan faktor penarik berdasarkan studi kasus di atas. Ada jawabannya di sini semuanya. Kalau anak ibu Mensa ada jawabannya. Soalnya yang di bawah. Soal yang di bawah boleh di atas baca. Yang di atas baca aja. Karena waktu terbatas ya. Bisa baca.
Analisa studi kasusnya lebih baik. Bisa naik pilot. Analisa ya nak, dia ada jawabannya di sini ada baca lebih baik. Ada faktor kalau gerakan dari faktor pendorong, ada faktor penariknya juga. Ini juga keras. Ada identifikasinya. Itu lah. Aduh, Mam. Garis merah bawah kan. Ikut yang masih Dan silakan anak ibu mengerjakannya analisa. Analisa bawa sini. Makanan sudah siap, kembali duduk. Perpindahan itu apa? Yang mendorong logika dari desa ke kota tadi kan menarik apa yang daya tarik dari kota itu orang dari kota. Di sini ada jawabannya. Ada dalam studi kamu. Jadi kita bahas. Oh, ada kita datang.
betul, belakang senangnya ya tariknya. Benggongan Ada dua senang itu. Ah iya bagus. penari apa ini? Yang main dulu ya kan gimana? Buat yang mau ke sana. Aku deh. Karena yang sudah siap kembali duduk di bangkunya masing-masing. Yang sudah siap. Ya. Yang sudah siap kembali duduk ya. Duduk di bangkunya masing-masing kembali. Itu aku dapat dulu. Kemana nak? Dua orang betul, jangan lari. Tak kembali di sana. Dan duduk di bangku masing-masing mana yang sudah siap. Yang sudah siap kembali di bangkunya masing-masing. Sudah siap semua? Sudah siap semua? Yang penari itu yang biar Membuat dia mau tinggal di negara kembali. gua kok masih apa? Dan dan semua sudah berapa orang lagi sudah? Ibu sudah lihat sekilas nih, rata-rata menjawab. Ada yang belum. Sebagian besar ya, seperempat yang menjawab secara khusus dan seperempat lagi menjawab secara umum. Jadi kita bahas secara ini. Saya kan tanya.
kuasa yang bosok. Kata menjawab lebih khusus. Alasannya katanya urbanisasi. Kenapa? Karena berpindah penduduk dari daerah yang kecil, desa ke kota Jakarta. Benar. Nah, ya. Faktor menariknya dari kota karena upah lebih besar dan tinggi, dan juga harapan di masa depan yang tadinya anaknya bisa mendapat pendidikan yang layak. Nah, faktor pendorong dari desa yang udah upah Banyak gaji. iya, pendidikan anaknya tidak bisa itu faktor pendorong dari desa. Kalau yang faktor penarik dan pendorong rata-rata anak ibu ini bagus, betul. Yang studi kasusnya di atas ini pendapatnya ada dua. Ada yang bilang progresi tetap, betul, tapi itu secara umum aja. Kalau kita melihat kasus ini harus dijawab dengan urbanisasi. Kalau migrasi tetap itu secara umum, tidak disebutkan secara lebih spesifiknya ini urbanisasi. Paham mengenai ibu mengerti materi kita hari ini? Mengerti? Nah, alhamdulillah anak ibu yang kalau dilihat ini paham sebenarnya. Nah, sekarang anak ibu minggu besok anak ibu baca buku materi baru saya. Ini udah materi kita ya. Minggu besok kita masuk lagi bentuk keragaman masyarakat Indonesia. Jadi materi baru di hari Jumat besok. Di Jumat besok tolong dibaca buku halaman 95 sampai halaman 100. Baca di rumah. Kita nanti akan ada tanya jawab. Ada quiz. Nah, jadi anak ibu harus baca. Kalau tidak baca, kita jawab. Bisa dipahami? Bagaimana pendapat anak ibu dengan materi yang kita pelajari? Senang? Bertambah nak wawasan anak ibu? Apa tambahan wawasan ibu? Perpindahan hidup. Mengenai wawasan anak ibu bertambah mengenai perpindahan hidup. Apa lagi wawasan anak ibu bertambah? Materi ini. Mobilitas sosial, khususnya mobilitas penduduk. Nanti akan ada belajar mobilitas sosial, status sosial. Ada nanti akan masuk ada guru PL yang pernah di sini praktek. Dia akan mengadakan penelitian. Nah, nanti dia masuk nanti di kelas kita ini di hari Sabtu besoknya nanti di kelas kita. Atau di hari Jumat. Ya? Itu wawasannya ada bertambah semua? Menyenangkan.